Jadi ini masuk pertemuan kelima ya, untuk mata kuliah Fundamental of Digital Marketing. Hari ini kita akan membahas mengenai teknologi apa saja sih yang bisa kita manfaatkan di bidang digital marketing khususnya. Ya, kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai teknologi digital marketing, di mana teknologi ini eh, menjadi salah satu komponen paling penting ya dalam digital marketing, khususnya untuk mendukung strategi digital di sebuah perusahaan. Nah, di sini ada banyak sekali platform yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menggapai audiens atau target pasar mereka, kemudian juga untuk optimasi saluran digital, untuk mendukung promosi, untuk mendukung eh, target audiens tadi agar tepat sasaran dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa media seperti media sosial, kemudian ada email, kemudian ada eh, web dan seterusnya. Kemudian fungsi dari penggunaan teknologi khususnya di digital marketing adalah yang pertama untuk mendukung ketajaman proses digital marketing secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, efisiensi waktu dalam menjalankan berbagai strategi digital. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada untuk optimasi saluran digital, kemudian untuk menggapai audiens atau target market suatu perusahaan, dan seterusnya. Kemudian efisiensi biaya yang akan dirasakan oleh perusahaan. Nah, dengan berbagai macam teknologi yang ada, tentunya perusahaan akan dimudahkan atau eh, akan menekan biaya promosi ya, tentunya. Kemudian yang keempat, ketajaman data yang dapat dikumpulkan. Karena dengan adanya teknologi, kita bisa menarik atau mendapatkan data-data penting, baik data dari intern perusahaan, seperti history ya, history atau analisis data dari platform yang sudah digunakan, ataupun dari ekstern perusahaan seperti dari pesaing, kemudian data dari pelanggan dan seterusnya. Kemudian ada teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh praktisi marketing atau oleh seseorang yang biasanya bekerja di bidang marketing. Nah, seperti tren teknologi SaaS atau Software as a Service, di mana di tren ini banyak digunakan saat ini oleh industri karena berbagai macam kelebihan tadi. Yang pertama, karena tidak lagi butuh proses instalasi, kemudian juga implementasinya mudah, integrasinya mudah, kemudian juga tidak perlu maintenance teknologi secara teratur, karena mudah diakses dengan browser ataupun aplikasi saja. Jadi tidak perlu diinstalasi atau tidak perlu diinstal khusus ya di software, ataupun tidak perlu diinstal khusus di hardware tertentu. Jadi sudah bisa diakses oleh siapapun di kapanpun. Kemudian tren SaaS ini juga digunakan dalam industri khususnya digital marketing. Nah, ini juga dihadirkan oleh untuk para praktisi marketing dari berbagai industri. Contohnya untuk memproduksi konten, kemudian CRM, commerce, iklan, kemudian data analitik, dan masih banyak lagi kegiatan praktisi marketing yang menggunakan tren SaaS ini. Kemudian dengan adanya berbagai pilihan tren ataupun teknologi, para praktisi marketing ini juga lebih leluasa untuk memilih platform digital yang mereka inginkan, tentunya sesuai dengan karakteristik dari strategi yang akan dijalankan dan budget yang dimiliki oleh perusahaan.
Kemudian fungsi umum teknologi digital marketing. Yang pertama, teknologi ini mendukung manajemen media sosial. Kemudian mendukung manajemen iklan, mendukung SEO atau Search Engine Optimization, mendukung manajemen email, dan mendukung kegiatan monitoring. Yang pertama, teknologi mendukung manajemen media sosial. Salah satu fungsi manajemen media sosial yang paling umum digunakan adalah penjadwalan posting. Jadi, para praktisi marketing ataupun para konten kreator itu tidak perlu memposting setiap hari, karena ada jadwal tadi, ada penjadwalan. Jadi, dalam satu hari kita bisa posting beberapa konten untuk 1 minggu ke depan misalnya, atau untuk 1 bulan ke depan. Jadi tidak perlu tidak perlu setiap hari memposting karena ada tadi fitur penjadwalan posting. Nah, kemudian ada platform seperti Hotsuite. Ini terhubung dengan mayoritas media sosial populer di Indonesia, yang mana kita bisa mengatur jadwal konten di berbagai media sosial dengan memaksimalkan peran otomasi. Nah, ini biasanya ada di Facebook dan juga Instagram ya. Kalau kita hubungkan antara akun Facebook kita dengan akun Instagram kita, kemudian kita lakukan penjadwalan di Facebook, nanti otomatis di Instagram pun akan terposting konten kita. Kemudian fungsi evaluasi kualitas konten ini sudah tersedia di berbagai platform dengan cepat, yang mampu mengidentifikasi pada hari, kemudian jam berapa konten media sosial kita ini mendapat tingkat engagement yang terbaik. Nah, contohnya ada platform Letter. Kemudian ada fitur direct message. Jadi kita bisa mencari followers baru melalui direct message ini dengan mengirim pesan kepada calon konsumen kita dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa menginformasikan mengenai apa yang dibicarakan di media sosial, mengenai produk kita, kemudian mengenai produk kompetitor kita, ini dengan social listening. Dan juga ada fitur chatbot, ini untuk memudahkan pencarian informasi tentang produk yang digunakan oleh audiens pada media sosial. Kemudian teknologi pendukung manajemen iklan. Nah, iklan ini juga merupakan perangkat yang efektif untuk menjangkau target pasar yang kita miliki. Nah, dengan kita mampu melacak target pasar kita secara detail, maka akan dapat dengan mudah dan cepat untuk mengkomunikasikan informasi tentang produk kita ke audiens dengan lebih luas. Nah, di sini ada contohnya, ada platform Google Ads dan Facebook Ads yang membantu strategi iklan kita. Jadi fungsinya sebagai sentralisasi aktivitas manajemen iklan. Contohnya ada Kobiro, ada Espresso, dan seterusnya. Kemudian selain itu juga ada platform yang digunakan untuk mengidentifikasi kampanye iklan yang sedang dijalankan oleh kompetitor kita. Jadi selain kita fokus ke strategi iklan di perusahaan kita juga bisa mengidentifikasi kampanye iklan kompetitor kita itu seperti apa. Kita bisa analisis. Nah, ini bisa kita gunakan platform yang namanya Unstrike atau Spyful. Kemudian teknologi pendukung SEO atau Search Engine Optimization, salah satunya menjadi komponen digital marketing paling kompleks, karena kita bisa melihat nih hasil yang ditentukan oleh bagaimana algoritma mesin pencari ini bekerja. Jadi kalau kita sudah mendaftar SEO ya, agar web kita ini berada di
rating teratas mesin pencarian. Nah, itu kita bisa lihat apakah algoritma mesin pencarian itu efektif atau tidak untuk diterapkan pada produk kita. Apakah ada yang perlu diubah dari mungkin keywordnya dan seterusnya. Kemudian kompleksitas dari teknologi ini juga membuat banyak praktisi memanfaatkan platform pendukung proses SEO. Contohnya ada Moz dan juga SEMrush. Fungsinya apa? Ya, kita bisa melakukan audit performa SEO. Kita bisa identifikasi kata kunci yang paling potensial untuk produk kita, kemudian mengetahui peringkat kita di mesin pencari. Kemudian juga kita bisa melihat performa dari SEO kompetitor, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan dengan teknologi pendukung SEO ini. Ini tadi ya, contohnya ada Moz dan juga SEMrush. Kemudian teknologi pendukung manajemen email. Nah, email ini juga menjadi salah satu saluran digital yang paling banyak peminatnya, terutama untuk mendorong interaksi antara sebuah perusahaan dengan konsumen, karena lebih privat ya, lebih privasi ya. Nah, di sini untuk manajemen email sudah ada Campaign Monitor dan juga Mailchimp, yang mana kita bisa diberi kemudahan untuk layouting email. Kemudian juga kategorisasi audiens penerima email, fitur A atau B testing sederhana, hingga analitik yang dapat menggambarkan seberapa baik audiens kita berinteraksi dengan email yang kita kirimkan. Kemudian teknologi pendukung kegiatan monitor, ini tak kalah penting dalam strategi digital marketing, karena kita bisa melihat nih bagaimana performa seluruh strategi yang sudah kita jalankan. Kemudian juga kita bisa menggambarkan bagaimana audiens berinteraksi dengan konten kita. Jumlah like-nya mungkin, ataupun jumlah share, jumlah komen, dan seterusnya. Pokoknya semua interaksi itu bisa kita lihat dari konten kita. Kemudian untuk melakukan monitoring terhadap website, salah satunya kita bisa gunakan Google Analytics. Untuk apa? Untuk menginformasikan nih bagaimana audiens berinteraksi dengan web kita. Kemudian dari saluran digital mana pengunjung mengunjungi website kita. Kemudian tingkat konversi dari website kita itu juga bisa kita lihat dari Google Analytics. Kemudian kalau kita butuh integrasi informasi antara banyak saluran digital, kita bisa gunakan Google Data Studio. Ataupun yang sifatnya platform dashboard, kita bisa gunakan Gigaboard, kemudian ada Clipfolio, dan seterusnya. Jadi dari platform-platform tadi, kita dapat memberikan gambaran luas tentang performa digital marketing kita. Kemudian tantangan dalam memilih teknologi digital marketing, tentunya sebagai pemula ya, tantangan awal dalam memilih teknologi tentunya adalah menentukan platform. Platform apa yang cocok dengan target market kita, kemudian sesuai dengan strategi marketing kita, itu kita tentukan di awal. Baru kemudian bagaimana kita dapat memilih platform teknologi digital yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan dengan banyaknya platform digital marketing yang sudah tersedia saat ini, tentunya sangat memberikan kemudahan untuk tenggelam dalam proses memilah teknologi yang tepat, karena masing-masing platform pasti punya fiturnya masing-masing, punya keunggulannya, punya kelemahannya, dan punya segmentasinya sendiri-sendiri. Tentunya hal ini jadi dilema ya, salah satu dilema yang dihadapi oleh pemula. Kemudian tips untuk memilih teknologi atau platform yang tepat.
Yang pertama kita lakukan analisis pemasaran. Idealnya kita juga harus barengi dengan platform yang tepat. Contohnya, kalau kita membidik anak muda atau generasi milenial, generasi Z sebagai target market kita bisa pilih Instagram misalnya. Atau kalau kita membidik orang tua atau baby boomer misalnya sebagai target market kita bisa pilih Facebook. Atau kalau kita membidik akademisi atau perusahaan yang formal ya, nah itu kita bisa pilih platform LinkedIn misalnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa media beriklan secara online. Ada media sosial, tentunya ada banyak pilihan. Ada Facebook, Instagram, kemudian ada Twitter, YouTube, di mana bentuk iklannya pasti bermacam-macam. Ada yang bentuknya gambar, video, atau keduanya. Nah, di sini kita bisa bertukar informasi dengan seluruh pengguna platform tersebut. Kemudian yang kedua, website. Nah, dengan website ini kita bisa, pelanggan kita bisa mengakses ataupun mendapat informasi mengenai produk ataupun jasa yang akan mereka gunakan. Mereka bisa search misalnya produk apa yang akan mereka butuhkan. Kemudian nanti akan muncul nih produk-produk yang menjadi rating teratas. Nah, dengan membuat website itu sebenarnya kita tidak sulit ya, dan juga tidak mahal, tetapi butuh keahlian khusus agar website kita ini ramah pengguna atau user friendly dan juga mudah diakses baik di laptop ataupun di ponsel. Kemudian konten berbasis SEO atau Search Engine Optimization. Jadi ini biasanya dipakai oleh perusahaan ketika dia ingin agar konten mereka ini berada di rating teratas mesin pencarian. Jadi kalau pengunjung atau calon pelanggan itu mencari kata kunci di mesin pencari, di Google ataupun di Chrome dan seterusnya. Nah, konten kita itu berada di rating teratas. Agar konten kita itu naik, itu bagaimana caranya? Nah, itu kita bisa pilih Search Engine Optimization. Kemudian ada konten marketing. Untuk konten marketing ini kita bisa manfaatkan konten pemasaran untuk media beriklan, baik di media sosial ataupun di website. Kenapa kita pilih konten marketing? Fungsinya untuk meningkatkan penjualan atau brand awareness terhadap produk kita. Nah, di sisi lain, untuk konten marketing ini kita bisa lebih fokus pada bagaimana kita menggait calon pelanggan kita agar mereka menghubungi kita. Makanya di sini kita nanti sisipkan di konten kita itu yang namanya CTA atau Call to Action. Seperti contohnya kita buat konten, misalnya, contoh CTA. Ini ya, ada contoh call to action. Misalnya untuk tujuan e-commerce, itu kita bisa gunakan kata beli misalnya, atau belanja, pesan, reservasi, simpan, tambahkan ke keranjang, pilih, lihat, dan seterusnya. Kemudian kalau SEES, itu kita bisa gunakan kata coba,
mulai langganan, daftar. Kemudian non-profit, bisa kita gunakan kata donasi, beri, dukung. Kemudian komunitas, kita bisa gunakan kata gabung, daftar, follow, ikuti. Kemudian untuk giveaway, konten giveaway ya, kita bisa gunakan kata unduh, dapatkan, ambil, klaim, dan raih manfaatnya. Kemudian yang umum, kita bisa gunakan kata pelajari lebih lanjut, lihat lebih banyak, info lebih lanjut, mulai cari tahu, lihat, klik di sini, lanjutkan. Jadi ini bentuk-bentuk contoh kata call to action yang membuat mereka atau calon pelanggan kita ini melakukan tindakan dari hasil konten yang kita buat. Kemudian ada email marketing. Jadi kita memasarkan produk ataupun jasa kita melalui email. Nah, kalau ini sifatnya lebih privasi. Jadi kita harus punya data email calon konsumen kita yang tentunya sesuai dengan produk kita. Nah, untuk mendapatkan data calon konsumen, kita bisa lihat dari followers kita misalnya. Nah, dengan begitu kita bisa kita bisa berikan atau kita bisa berikan pesan kepada mereka lewat DM agar mereka memberikan data mereka, ataupun kita buat semacam giveaway atau survei kecil-kecilan. Nah, itu supaya kita bisa mendapat data email mereka. Kemudian ada SEM atau Search Engine Marketing. Nah, bedanya dengan SEO, kalau SEO tadi kita gunakan mesin pencari agar konten kita atau web kita ini berada di rating teratas mesin pencarian. Kalau SEM, kita gunakan atau kita keluarkan sejumlah biaya agar konten kita ini naik atau banyak penontonnya. Tergantung kita mau beriklan itu untuk apa? Untuk menaikkan followers atau untuk menaikkan penjualan dan seterusnya. Jadi SEM itu seperti istilahnya ads. Jadi kita beriklan di platform tertentu. Kita bisa manfaatkan Google, ada Google Ads, kemudian ada Facebook, Facebook Ads, atau Instagram, menggunakan Instagram Ads. Jadi pastinya kita butuh biaya yang sedikit lebih tinggi. Itu tadi mengenai materi hari ini tentang teknologi dalam pemasaran digital atau digital marketing. Untuk selanjutnya ada quiz yang terdiri dari 5 soal. Nanti silahkan dikerjakan di Mailenusa. Untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab saya buka di grup WA. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.